Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kali ini tanpa suatu halangan. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya cintai teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membawakan untayan hikmah yang bertema menggapai rahmat dan nikmat maghfirah dari bulan Dzulhijjah untuk membentuk karakter muda Islam. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu rahmat dan apa itu maghfirah? Rahmat adalah kasih sayang Allah dan maghfirah adalah ampunan dari Allah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah di bulan Dzulhijjah. Untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, tentu saja kita harus bertobat dan berniat untuk tidak melakukan dosa-dosa itu. Sementara untuk mendapatkan rahmat, kita bisa melakukannya dengan beribadah. Dan ibadah yang sangat dominan dengan bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Di bulan Dzulhijjah, umat Islam melaksanakan ibadah ini untuk menyempurnakan rukun Islam mereka. Namun tidak semua orang dapat melaksanakan ibadah haji. Tapi jangan berkecil hati untuk orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini. Karena ada amalan-amalan yang pahalanya itu setara dengan ibadah haji. Di sini saya akan menyebutkan 3 amalan yang pahalanya itu setara dengan ibadah berhaji. Amalan yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh berjamaah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit lalu dilanjutkan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan menunaikan ibadah haji. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang dimana Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah dan duduk berzikir kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Amalan yang berikutnya adalah pergi ke masjid dengan niat menuntut ilmu. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, yang dimana Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang menuju masjid dengan niat mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan yang terakhir adalah sholat jamaah 5 waktu. Semua orang pasti sudah tahu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, karena pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Namun siapa yang menyangka bahwa sholat berjamaah 5 waktu bila dilaksanakan secara berturut-turut akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan amalan-amalan yang saya berikan dan amalan-amalan lainnya supaya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu anak muda zaman sekarang pasti kesulitan dalam menjalankan ibadah secara istiqomah. Namun jika menggunakan rumusan
dipaksa, terpaksa, dan terbiasa, maka kalian pasti akan sadar bahwa ibadah itu penting untuk kita. Tidak apa-apa bila di antara kalian masih ada yang sholat karena disuruh orang tua, atau sholat karena takut dimarahi orang tua. Lama-lama juga kalian terbiasa, dan setelah itu kalian paham betapa pentingnya ibadah itu untuk kalian. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi lantaran bagi kita mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.